Para sahabat, pembangunan itu adalah sebuah kosakata, konsep, perbuatan yang sudah salah kaprah. Pembangunan tidak dikenal dalam konstitusi, tetapi pembangunan itu menjadi mantra, menjadi dogma, sekaligus juga menjadi tujuan dalam bernegara, dalam pemerintahan. Salah kaprah itu artinya kesalahan yang dibenarkan atau kebenaran yang salah. Kebenaran yang dibenarkan oleh para teknokrat, para ahli, para mandor proyek, para pelaksana proyek yang memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan. Benar di mata teknokrat, tetapi bisa buruk di mata rakyat. Jadi intinya itu dia jadi dogma, jadi mantra. Pembangunan nasional itu jadi mantra, lalu ada undang-undang yang berbicara tentang pembangunan. Pemerintah itu bekerja dengan pembangunan. Pembangunan membentuk pemerintahan. Pemerintah tidak mengutamakan pada pelayanan dan perlindungan, tetapi lebih mengutamakan pada pembangunan yang kemudian didefinisikan, diukur, direncanakan, dibiayai, ditarget, lalu nanti kinerjanya ya angka-angka yang bisa digunakan untuk laporan maupun pertunjukan. Saya sudah berbicara banyak tentang pembangunan, salah kaprah pembangunan desa. Belum lama saya juga sudah berbicara tentang pembangunan itu sebagai kapitalisasi yang 11-12 dengan eksploitasi terhadap desa. Kalau untuk kepentingan ekonomi mereka melakukan eksploitasi, tetapi kalau untuk kepentingan desa mereka melakukan isolasi, dan pada sisi yang lain pembangunan itu juga menciptakan eksklusi atau marginalisasi dengan warga atau rakyat. Karena pembangunan yang masuk ke berbagai ranah itu selalu diikuti dengan konsep kelompok sasaran atau beneficiary. Jadi bukan warga yang disasar, itu bukan warga, tetapi penduduk yang dihitung, yang didaftar, ditarget, diberikan bantuan. Sehingga ada penduduk yang dapat, ada penduduk yang tidak. Itu artinya tidak menciptakan pembentukan kewargaan dengan baik. Tetapi nanti hanya untuk menyasar mereka, dan sasaran mereka sekarang ditempuh dengan pemberdayaan. Pemberdayaan itu ya hanya seumur jagung. Tidak, ya itu namanya afirmasi, pendekatan afirmasi itu sampai ke sana. Jadi bukan pendekatan konstitusi melalui pelayanan dan perlindungan, melainkan dengan pembangunan dan pemberdayaan. Sama juga sekarang ini ada SDGs desa yang jadi mantra, jadi dogma, jadi tujuan bagi pusat, bagi kementerian yang mengurusi desa. Bagi mereka itu tujuan. Lalu tujuan itu memanfaatkan desa, memperalat desa. Jadi artinya kalau bicara tujuan otomatis salah. Tujuan bagi dia, lalu tujuan itu memanfaatkan menggunakan desa atau memperalat desa lah. Sehingga desa ini sebagai lokasi, sebagai objek, sebagai target, dan sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, bukan tujuan desa. Saya banyak mengkritik SDGs, lalu belakangan saya mengatakan bahwa SDGs itu diganti SDGs saja, tapi ada orang yang nggak suka. Biasalah kalau saya mengkritik SDGs pasti para pemuja SDGs pasti tidak suka dengan saya, membenci saya, itu hal yang biasa itu. Tetapi hal yang biasa tetapi salah kaprah ini memang harus dilucuti terus. Ya, jadi SDGs ini udah banyak lah. Saya menyampaikan kritik, ya.
menyampaikan kritik. Di mana-mana orang menertawakan. Lalu di desa juga SDGs itu menjengkelkan. Ada kepala desa yang mengatakan begini, kok Pak Toro mengatakan bahwa kami harus melayani rakyat. Faktanya kami ini harus melayani menteri. SDGs itu memaksa kami melayani menteri. Ya saya katakan ya dirubahlah. Sampean-sampean itu duduk sebagai kepala desa itu kan memperoleh mandat dari rakyat. Kalau menteri itu kan mengatakan karena punya uang, ya padahal uang itu kan haknya desa, kuasanya desa. Ini untuk rakyat ini, uang dari rakyat untuk rakyat. Jadi tugas kepala desa itu, kewajiban kepala desa itu melayani rakyat, bukan melayani menteri. Kalau menteri minta laporan, bupati minta laporan ya dikasih aja. Tapi yang hakiki ya kewajiban melayani rakyat, memakmurkan rakyat. Jadi kepala desa bisa minta kepada atasannya gitu ya, bagaimana cara memakmurkan rakyat, bukan cara untuk mengerjakan pendataan SDGs gitu. Pendataan itu kan sudah gagal. Ya, saya banyak mengkritik ini, tetapi ada juga di kampus itu teman-teman itu yang menari di panggung SDGs. Jadi yang kacau ini ya, sangat kacau. Saya jadi ya prihatin lah gitu ya. Jadi harus diakui bahwa SDGs ini ya gagal. Mungkin bisa juga dibilang hancur. Jadi menjengkelkan desa, kemudian data yang dikumpul ini juga nggak sempurna. Ada sekretaris desa yang mengatakan bahwa data itu kan instrumennya banyak, indikatornya banyak, tapi yang bisa dikumpul hanya jumlah penduduk sama jumlah kakak. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak. Dan ini kan dalam praktek kan desa itu store data. Store tadi untuk melayani menteri. Jadi bukan untuk kepentingan desa, kepentingan rakyat. Yang memprihatinkan lagi kalau desa itu diserbu dengan banyak aplikasi dari berbagai macam instansi. Setiap aplikasi itu pasti mengumpulkan data. Saya itu kasihan yang didata. Ya kalau sekarang masih mending lah di data itu dapat BLT lah, tapi BLT itu kan sementara. Jadi data itu bukan untuk perubahan terhadap yang didata, tetapi ini ya perburuan data ini untuk proyek. Dan proyeknya itu ya nggak sempurna lah. Itu saya sudah mengatakan ini SDGs desa ini kan proyek prematur. Dan ternyata memang betul. Aplikasinya ditertawakan banyak orang, datanya tidak lengkap, sehingga pertunjukannya pasti juga tertunda. Ya, jadi artinya tujuan untuk mereka aja nggak berhasil, apalagi tujuan untuk desa, sama sekali nggak berhasil. Apalagi sekarang malah disusuli menghapuskan kemiskinan ekstrim, aduh, ya. Jadi nggak mungkin yang namanya pembangunan itu bisa menghapuskan kemiskinan ekstrim. Apalagi SDGs desa, nggak mungkin. Anda baru bisa memakmurkan rakyat itu kalau dengan prinsip ya itu tadi dalam konstitusi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi daulat, adil dan makmur itu menjadi bintang penuntun dinamis kalau istilah Soekarno ya. Atau kalau dalam Pancasila ya sila keempat dan sila kelima. Kerakyatan itu yang sila keempat, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi warga ini itu harus dengan pelayanan dan perlindungan, bukan dengan pembangunan dan pemberdayaan. Ya, jadi ini memang harus kita geser bahwa yang namanya pembangunan dalam hal ini misalnya pembangunan desa itu bukan proyeknya pusat, bukan tujuannya pusat, lalu memperalat desa, lalu menggunakan desa itu sebagai lokasi, sebagai objek, sebagai target, dan sebagai alat. Tetapi pembangunan desa yang dengan kata lain desa membangun itu adalah kewenangan desa, salah satu kewenangan desa. Jadi yang besar itu kan desa itu punya 4 kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Jadi yang namanya kewenangan ya
ya merekalah yang menentukan, mengambil keputusan, bukan melaksanakan proyek. Ya, pembangunan selama ini kan begitu, proyek, bukan pembangunan desa tapi pembangunan di desa. Ditentukan semuanya dengan berbagai tujuan dan indikator-indikatornya secara lengkap. Dan itu tidak banyak membawa transformasi sosial, kecuali hanya menghasilkan laporan. Jadi, karena itu saya ingin mengatakan bahwa apapun lah judul-judul pembangunan itu, syukur nggak ada lagi merek-merek dagang seperti SDGs, tapi ya pembangunan itu diterima, tapi harus dimodifikasi sebagai alternatif, pembangunan alternatif, bukan pembangunan yang ditentukan dari Jakarta, tetapi ini menjadi kewenangan desa dan alat. Jadi bukan tujuan dia, tujuannya jelas. Kalau undang-undang yang mengatakan desa kuat, nomor 1 desa kuat. Jadi pemerintahan itu yang harus diutamakan, bukan pemerintahan yang berorientasi pada pengaturan. Selama ini kan begitu, kalau pemerintahan itu terkonsentrasi pada pengaturan yang kolonial dan disepuh dengan neoliberal begitu. Lalu pemerintahan yang hakiki tidak hadir dengan perlindungan dan pelayanan, tapi digantikan dengan pembangunan. Jadi pembangunan itu ya jadi tujuan, padahal ya dia sebagai alat aja. Dan maksudku ini cara aja lah, tapi yang paling penting ya desa itu melayani rakyat, memakmurkan rakyat. Itu harus harus menjadi tagline lah. Desa memakmurkan rakyat itu harus menjadi tagline. Jadi desa bikin tagline sendiri lah. Jangan hanya menjadi lokasi untuk tagline-nya pusat gitu. Ya, karena itu ini sekali lagi bahwa ya embel-embel goals itu ya jangan dijadikan goals lah. Alat aja, cara aja. Pembangunan itu sebagai cara aja untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan makro besarnya ya desa kuat, maju, mandiri, demokratis, untuk landasan yang kokoh bagi kemakmuran, ya, keadilan, kesejahteraan gitu. Nah, tentu masing-masing desa punya misi, punya tujuan yang itu dihasilkan dari dialektika lokal bersama orang banyak gitu. Wah, itu tujuannya. Jadi kalau ada pembangunan, satu dia menjadi kewenangan, dan kedua ya dia sebagai cara aja. Pembangunan itu bukan tujuan. Ya, nanti itu akan mengalami distorsi. Karena kalau sudah jadi tujuan, maka dia dibikin proyek begitu. Dan intinya ya nanti kita hanya sibuk saja gitu untuk menjalankan proyek, membelanjakan uang begitu, tetapi hakikat memakmurkan rakyat itu jauh. Ya apalagi yang digunakan untuk memakmurkan rakyat itu masih lemah. Ini memang aspek ekonomi memakmurkan itu, dan ekonomi itu sangat penting dalam pemerintahan. Jadi pemerintahan itu tidak hanya soal administrasi perkantoran, tetapi bagaimana pemerintahan itu berbicara tentang ekonomi, mengumpulkan ekonomi, membagi ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi sekali lagi ini kemakmuran rakyat ini harus menjadi perhatian bersama. Enggak usah ngomong tentang pemberantasan kemiskinan secara ekstrim. Itu enggak ada itu. Saya sudah banyak bilang bahwa penanggulangan kemiskinan itu adalah sebuah merek dagang yang sebenarnya mengawetkan kemiskinan. Memakmurkan rakyat itu ya pakai ekonomi ya. Kalau di Jawa itu kan ekonomi desa yang paling menonjol kan ekonomi konsumtif. Jadi ekonomi yang digerakkan dengan belanja. Belanja itu ya belanjanya pemerintah, belanja ASN-nya di desa, belanjanya para para perangkat desa, BLT, lalu ada remitensi uang kembali dari para perantau. Itu jumlahnya lebih besar daripada ekonomi produktif. Ya, ekonomi produktif ya gitu-gitu aja, dari pertanian ya segitu saja. Sehingga ini namanya involusi namanya. Jadi ya tumbuhnya ya nggak seberapa. Pemerataannya ya yang kecil-kecil itu diratakan.
kita mendorong ekonomi produktif ya. Ekonomi produktif itu ya sumber daya yang ada, entah itu lahannya warga atau syukur bisa mengakses memanfaatkan sumber daya milik bersama. Entah itu air, sungai, gunung, pantai dan sebagainya, dan ini memang harus berkelahi ini dengan tangan-tangan negara gitu ya. Dan itu nggak diperhatikan. Saya juga sudah merekomendasikan bagaimana bekas-bekas tambang yang ditinggalkan oleh berbagai banyak BUMN itu bisa dikelola oleh desa atau antar desa lalu berkolaborasi dengan swasta. Misalnya begitu. Itu namanya shareholding namanya gitu ya. Jadi bukan hanya proyek-proyek yang mengisolasi. Jadi maksud saya yang yang bekas-bekas tambang ini kan bisa untuk kepentingan desa, tapi kan nggak dibicarakan oleh pusat. Jadi artinya pengabaian masalah ini artinya ya mereka itu mengisolasi desa. Kalau untuk kepentingan desa, isolasi. Kalau untuk kepentingan ekonomi, ya mereka melakukan eksploitasi terhadap desa. Jadi jangan ngomong indikator-indikator itu, tapi ya itu fakta yang ada di lapangan dan kehidupan rakyat itu yang diangkat. Sama juga dengan kepala desa memang ya mereka bekerja atas dasar denyut kehidupan rakyat, buah bibir rakyat. Bukan perintah-perintah dari atasan. Perintah dari atasan itu disiasati saja dengan administrasi. Kalau minta data ya sudahlah kasih data, tetapi jangan hanya desa itu mengisi aplikasi. Nanti desa nggak punya data. Datanya digunakan oleh atasan sana untuk pertunjukan, bukan untuk daulat rakyat dan martabat warga negara. Ya, jadi ini ekonomi produktif ini yang paling penting ini. Nanti ada berbagai cara dan itu memang harus jadi pembicaraan dan jadi pembelajaran. Bisa menjadi tagline bagi desa ya, dari desa memakmurkan rakyat lah itu ya. Dengan ekonomi produktif itu. Lalu yang ketiga ekonomi kreatif ini ya. Ini biasanya yang paling menonjol ini kan ekonomi wisata ini ya. Desa wisata lalu ada ekonomi digital ya. Ya ini kan nggak banyak ini. Ya boleh aja lah kalau mau dirayakan gitu ya. Tapi jangan latah sekali lagi. Kalau ini satu desa sukses karena wisata, yang lain-lain desa yang lain tidak harus ngikut. Ya. Karena yang paling penting itu ya ekonomi produktif dengan pertanian ini harus punya nilai tambah yang lebih banyak. Jadi jangan sampai ini desa-desa saling bertetangga ini masing-masing ya punya desa wisata ini kayak orang yang satu jual es dawet lalu tetangganya ngikut semuanya. Namanya berkompetisi, berkanibalisasi namanya. Jadi tidak saling mendukung, saling supporting begitu. Dan itu tidak bisa di desa wisata itu digandrungi oleh banyak orang, tapi itu ya sebenarnya tidak mesti berhasil pada semua desa. Ya, karena itu sekali lagi ya ini ada banyak cara yang bisa kita tempuh untuk ekonomi produktif terutama. Ya nanti kalau mau digital itu nanti belakangan lah. Ekonomi produktif itu asetnya itu ya penting untuk dikapitalisasi lalu didukung dengan teknologi tepat guna. Ya, ini penting berkali-kali saya katakan ada ekonomi gotong royong, ada korporasi rakyat, bahwa rakyat itu ya bekerja, berusaha, bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Syukur yang di Kalimantan itu yang luasnya minta ampun itu tanahnya itu bisa kita manfaatkan. Jangan sampai mereka itu jadi peasant seperti petani di Jawa, tapi harus menjadi farmer profesional. Kalau nggak bisa profesional ya jadilah tuan tani. Jadilah tuan tani lah. Nanti tenaga kerja ya kita bisa cari dengan pola bagi hasil, bukan pola perburuan. Lalu semua itu bisa dikonsolidasi oleh desa. BUM desa bisa mengkonsolidasi, bisa menyatukan, bisa memfasilitasi, bahkan juga bisa punya fungsi proteksi, membeli hasil-hasil dari petani itu nanti kalau antar desa ada BUM desa bersama itu bisa dikonsolidasi menjadi lebih besar. Jadi artinya proteksi pertama itu sudah jalan dilakukan oleh desa. Syukur yang ketiga ditambah proteksi pemerintah. Supaya ya petani itu tidak digilas oleh tengkulak, oleh cukong dan sebagainya. Nah lalu ada yang keempat ya kolaborasi dengan swasta. Ada shareholding lah bagi saham, bagi hasil.
Jadi artinya swasta itu tidak membeli tanah atau tidak menyewa, kalau beli kan habis tuh. Kan banyak ini tanah yang dibeli didirikan bangunan-bangunan mewah lalu digunakan untuk mendukung wisata gitu ya. Jadi ini kan aneh banget ini. Sementara produksi rakyatnya tidak bertambah banyak. Bertambah ya tapi harganya murah banget ya. Harga cabai, harga kobis, harga sawi, sayur mayur banyak lah. Beras juga begitu-begitu, begitu. Nah ini kan nggak ada, karena nggak ada proteksi. Sehingga solusi yang paling penting itu kan nomor satu pemerintahan, bukan pembangunan. Pemerintahan yang hakiki itu ya memang mengandung pengaturan. Tetapi yang jauh lebih penting itu ya pelayanan dan perlindungan. Sementara tadi pemerintahan kita itu ya sibuk dengan pengaturan-pengaturan yang sebenarnya itu rules without right, aturan dengan minim hak gitu ya. Jadi aturan itu bukan diciptakan untuk mengkanalisasi untuk human enabling kepentingan manusia, tetapi ya untuk mengendalikan manusia sehingga nggak menarik. Sementara pembangunan itu ya proyek itu ya gitu-gitulah, kita tahulah kalau proyek itu, saya tidak mengatakan bahwa proyek itu korupsi, bukan begitu, tapi dia tidak akan bisa human enabling dengan lebih baik apalagi untuk transformasi sosial.